Selamat datang di Mami Channel Matematika Asik ala Mem Isti. Baiklah, kita putar ya videonya. 4, 3, 2, 1. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai vektor di R2 dan di R3. R2 itu dimaksudkan sebagai ruang dimensi 2 dan R3 dimaksudkan sebagai ruang dimensi 3. Nah, bagaimana vektor di ruang dimensi 2 itu dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y di bidang grafik kartesius, sementara untuk R3 itu dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z di bidang grafik kartesius. Pembahasan vektor di R2 dan di R3 itu ada 4, yaitu vektor 0, kemudian vektor posisi, vektor satuan, dan kemudian yang terakhir adalah vektor basis. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua vektor dulu, yaitu vektor 0 dan vektor posisi. Nah, vektor 0 dan posisi ini masing-masing akan dibahas analisisnya baik secara aljabar maupun secara grafik. Baiklah, kita langsung masuk saja pada vektor 0. Vektor 0 itu dimaksudkan sebagai vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya itu berhimpit. Vektor 0 memiliki panjang 0 dan vektor 0 arahnya tidak tentu. Bagaimana dengan vektor 0 di R2? Ya, vektor 0 itu dilambangkan sebagai, ini adalah huruf O dengan tanda panah di atas, dibacanya sebagai vektor 0 dan dituliskan sebagai ini tulisnya adalah 0 ya, dituliskan sebagai vektor kolom. 0 yang di atas ini dimaksudkan sebagai posisi 0 di sumbu X dan 0 yang di baris kedua ini adalah posisi 0 di sumbu Y. Nah, untuk di bidang R3, vektor 0 juga dilambangkan sebagai O dengan tanda panah di atasnya dan dituliskan sebagai huruf O dengan tanda panah di atas sama dengan 0, 0, 0. Nah, 0 yang pertama ini adalah posisi 0 di sumbu E. 0 yang kedua ini adalah posisi 0 di sumbu Y. Dan yang terakhir adalah posisi 0 di sumbu Z. Coba diperhatikan bahwa tanda panah di sini, di O yang ini tandanya separuh, tanda panahnya. Sementara yang di sini tanda panahnya penuh. Apa bedanya? Tidak ada bedanya ya. Jadi ini hanya sekedar sebagai lambang bahwa ini adalah vektor. Baiklah, kita memasuki pada pembahasan mengenai vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berawal dari titik O 0,0. O di sini dimaksudkan sebagai titik origin atau titik asal 0,0. Bagaimana vektor posisi di bidang R2? Ya, vektor posisi titik A adalah vektor OA atau vektor A. Ya. Misalkan titik A1, A2, ya, vektornya ini adalah A1-nya itu dimaksudkan sebagai X, ya. Di sini. Ini adalah X. Kemudian ini adalah Y. Gitu ya. Maka
Vektor OA itu sama dengan vektor A sama dengan A1A2 dikurangi 00. A1A2 ini adalah tadi posisi titik A, ya. A1-nya di X, A2-nya di Y. Sehingga kita kurangkannya juga dengan sesama X atau sesama Y, ya. A1 dikurangi 0, A2 dikurangi 0. Sehingga apa? Hasilnya adalah vektor A itu sama dengan A1, A2. Bagaimana dengan vektor posisi di R3? Oh, kita ke vektor posisi di titik yang lain dulu ya, yaitu posisi titik B, yaitu vektor posisi OB atau B. Dimisalkan titik B adalah B1, B2. Nah, B1, B2 ini juga demikian. Ini adalah B1-nya X, B2-nya juga Y. Maka kita dapatkan vektor B-nya adalah B1 dikurangi 0, B2 dikurangi 0. Hasilnya adalah vektor B-nya adalah B1, B2. Bagaimana dengan vektor di R3? Ya. Jadi analog dengan vektor posisi di bidang R2, hanya saja kita tambahkan di sini A3. A3 itu adalah posisi A3 di sumbu Z, ya. Ini adalah X, ya, X. Kemudian yang ini Y, dan yang untuk A3-nya ini adalah Z. Ya. Maka vektor OB, vektor OA, ya. Vektor A itu sama dengan A1, A2, A3 dikurangi 0, 0, 0, ya. Sehingga kita dapatkan vektor A-nya adalah A1, A2, A3. Demikian juga untuk vektor posisi titik B adalah vektor posisi OB atau vektor B. Dimisalkan titiknya B1, B2, B3. Maka analog dengan vektor posisi titik A tadi. Jadinya seperti ini ya. B1, B2, B3 dikurangi 0, 0, 0. Hasilnya adalah B1, B2, B3. Mudah ya? Kemudian kita lanjutkan ke contoh soalnya. Seperti apa sih? Kita lanjut ke contoh vektor posisi ya. Diberikan titik O, titik origin, 0,0 dan titik A 4,3. Tentukan vektor posisi A. Jawabnya? Ya, vektor posisi OA ini adalah sama dengan A sama dengan 4, 3 dikurangi 0, 0 sama dengan 4, 3. Soal nomor 2. Diberikan titik O 0,0 dan titik B 8,2, tentukan vektor posisi B. Gimana jawabnya? Kalian pasti sudah tahu dong. Iya. Bagaimana? Vektor posisi OB sama dengan vektor B 8,2 dikurangi 00 sama dengan berarti 82. Kita kembangkan ke soal yang ketiga. Ini diberikan titik-titik A-nya 4,3 dan B-nya 8,2. Tentukan vektor AB. Nah, analog dengan metode vektor posisi tadi, bahwa di vektor posisi OA ini ya, itu kan 43 itu berarti titik A, 43, 00 ini adalah titik O. Artinya apa? A dikurangi O. Demikian juga ketika di vektor posisi OB, 82 ini adalah titik B. 0,0 ini adalah titik O. Sehingga ini adalah B dikurangi O. Nah, untuk vektor posisi AB ini sama caranya. Jadi nanti gimana caranya? B dikurangi A. Ya. Kita dapatkan seperti ini. Vektor B-nya adalah, vektor posisi OB-nya ini adalah 82. Vektor posisi A-nya itu adalah 4, 3. Jadi 82
2 dikurangi 43. Hasilnya 4, bukan koma ya, ini 4, ini untuk X, ini min 1 untuk Y. Artinya apa ini? 4 ini ke kanan 4 langkah, min 1 ini artinya turun 1 langkah. Ya. Kita lanjut ke analisis grafik ya, untuk memahami ini tadi. Baiklah, untuk analisis grafiknya kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya tulis ya di sini aplikasinya, nanti kalian bisa mencari aplikasi GeoGebra. Nama aplikasinya adalah ya. Kalian cari ini GeoGebra, ini aplikasi untuk analisis grafik. Untuk semua fungsi itu bisa menggunakan GeoGebra. Baik, lanjut. Untuk vektor 0, itu kan tadi di R2 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berhimpit. Atau vektor 0 dituliskan sebagai 00 ya. Kita ambil di sini, ini adalah titik. Ya. Kita ambil di sini 0-nya untuk X dan 0 untuk Y. Ini oleh sistemnya otomatis dituliskan sebagai A, tapi kita bisa ganti di sini. Ya, kita namain ulang sebagai O. Ya. Ini vektor 0. Ya. Kemudian untuk vektor posisi, tadi kan titik A-nya adalah 43. 4 ini di X ya, 4. Kita ambil X di 4 ini. Kemudian 3-nya di Y. Jadi di sini. Gini ya. Ini 43. Kemudian tadi adalah titik B di 8,2. 8,2-nya di sini ya. Lihat, perhatikan ya. Ini titik O, origin 0,0. Ini adalah titik A, 4,3. Dan B-nya adalah 8,2. Ini sudah tertulis secara sistematis di sini. Kemudian kita cari vektornya, vektor posisinya. Vektor posisinya berarti klik aja di sini vektor di antara dua titik. Jadi kita tulis di sini mulai dari 0,0 ya ke A. Ya. Kemudian ini dilambangkan sebagai, ini kalau ke ini sendiri ya. Coba perhatikan dari O ke A itu 43 ya. Tapi dari A ke O itu min 4 min 3. Di sini maksudnya adalah 4 itu ke kanan, 4 langkah kanan, 3-nya adalah ke atas. Kalau dari A ke O ini berbalik arah, berarti min 4 ini artinya adalah ke sini ya. Ke kiri 4 langkah dan ke bawah 3 langkah. Kita hapus ya yang untuk V ini. Ya, kita bisa namain ini adalah O-nya untuk vektor O ini sebagai vektor A. Ya. Oke. Kita dapatkan nih sesuai dengan penjabaran secara aljabar tadi. Kemudian untuk vektor B, kita klik di sini. Ya, vektor di antara dua titik. Kita mulai dari O. Kemudian kita lanjutkan ke A. O ke B ya. Ya. Kita namakan ulang
Ya, rename untuk vektor U-nya kita namakan B. Nah, kita dapatkan dua vektor posisi A dan vektor posisi B. Nah, untuk soal yang nomor 3 tadi, bagaimana vektor A ke B? Ya, kalau vektor A ke B tadi caranya gimana? Dari vektor posisi B dikurangi vektor posisi A, ya kan? Nah, itu secara aljabar. Jadi secara aljabar itu 8 dikurangi 4, 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4 min 1. Nah, bagaimana dengan analisis grafik? Kita aja klik aja di sini. Ya. Ya, dari A ke B. Iya. Kita dapatkan hasilnya sama ya, 4 min 1. Semoga paham ya. Beberapa waktu yang lalu kalian telah menggunakan Google Map untuk menyelesaikan tugas mengenai pengertian vektor. Baiklah, kita meneruskan mengenai vektor posisi dengan menggunakan Google Map. Saya kali ini hendak menggunakan tugu keris Kota Jambi sebagai penanda untuk materi ini, ya, untuk mempermudah memahami materi ini. Tugu keris ini merupakan landmark Kota Jambi. Selain jembatan Arasi, ya. Nah, ini klik di sini sudah dapat. Kemudian ini saya perbesar 1, 2. Ya. Tujuannya apa sih? Saya di sini hendak mencari objek-objek food corner, ya. Kemudian ini saya ketikkan di sini snipping tool. Ini alat untuk motong gambar. Ya. Motong di sini. Kali ya. Misalnya sampai sini aja. Ya. Kemudian di copy. Kita copy. Kemudian kita taruh di pen. Taruh di pen, Ctrl V, Ctrl copy paste. Kita simpan. Tugu garis 2 misalnya gitu. Kemudian kita masuk ke GeoGebra. Ya, masuk ke GeoGebra. Kita akan GeoGebra sekarang. Ya, kita masukkan gambar, berkas, kemudian kita masukkan berkasnya yang hendak dimasukkan. Misalnya kita paskan di sini. Ya. Klik gambar, klik kanan. Oke, kita misalnya ini push, ya. Ya, kita beri tanda monumen keris Siginja ini sebagai titik O di asal ya 0,0 di sini. Kita rename menjadi O.
Kemudian S segar UI-nya kita kasih nama A di titik min 41. Kemudian jomblonya, taman kota jomblo kita namain di titik B. Misalnya min 2,2. Min 3,2 ya. Titik C-nya ini ada di ceker jeritnya, misalnya di titik min 6,8. Kemudian ubi bakar cilembunya ada di titik min 1,7. Bubur sumsum mantulnya ada di titik 5,5. Nah, seperti ini. Nah, menentukan vektor posisinya berarti dari sini ya ke sini, vektor di antara dua titik. Ini vektor posisi dari Monumen Keris Kinjai ke S segar UI. Ya, kita namakan misalnya sebagai vektor A. Kemudian dari O ke Taman Jomblo Kota Jambi, ini namanya vektor B, kita namain ulang. Kemudian dari O ke ceker jerit, ya, kita namakan sebagai vektor C. Kemudian dari O ke ubi bakar Cilembu, ya, kita namakan vektor D. Kemudian dari O, nah ini enak ya kalau pagi-pagi makan bubur sumsum. Ya, kita namakan sebagai vektor E. Nah, seperti inilah analisis grafis mengenai vektor posisi. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe Mami Channel dan bunyikan loncengnya. Follow Instagramnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.